Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya. Terkait masalah gegar otak ya, yang dialami oleh Mark Marquez ya. Bagaimana sebenarnya gegar otak itu ya. Itu akan kita bahas kemudian gejala dan juga akibat terburuk ketika kita mengalami gegar otak. Ya, sobat sekalian ya, kalau kita melihat GP di Indonesia kemarin itu terkait masalah GP MotoGP di Mandalika Lombok NTB itu ada suatu kejadian yang kita juga miris ya. Banyak sekali kecelakaan dan juga fenomena-fenomena yang jarang kita lihat sepanjang kalau kita eh, sering mengikuti MotoGP ataupun kadang-kadang gitu ya. Kejadian yang sangat miris adalah banyaknya kecelakaan gitu ya, banyak kecelakaan timbul oleh para pengendara. Kemudian ada fenomena unik juga ya, eh, adanya sambaran petir ya di pinggiran aspal balapan gitu ya. Tapi yang paling menghebohkan ataupun paling menarik yang paling menyedihkan yaitu adanya juga kecelakaan yang parah yang dialami oleh Mark Marquez ya, benturan kecelakaan yang membuatnya terpelanting yang mengakibatkan kepalanya itu sampai menyentuh benturan yang keras ya ke aspal ya. Dan itu memang adanya sudah salah satu uh, goncangan dalam kepala yang kita kenal dengan gegar otak. Nah, apa sebenarnya gegar otak itu ya? Sebagian kita pasti sudah mengenal ya dan memahami apa itu gegar otak, tetapi yang lebih jelas ya kita menurut menukil dari CDC Amerika ya, apa itu atau disease control prevention. Apa itu gegar otak? Gegar itu jenis cedera otak traumatis yang disebabkan oleh benturan gitu ya, benturan atau pukulan yang menyebabkan kepala dan otak bergerak cepat maju mundur. Jadi eh, benturan atau pukulan itu yang menyebabkan kepala dan otak itu bergerak cepat maju dan mundur, ada goncangan yang hebat gitu ya, yang bisa kita pahami. Dan ini memang patut tidak bisa disepelekan dan harus kita memberikan perhatian karena efeknya itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Umumnya gegar otak itu diklasifikasikan sebagai cedera otak ringan dan tidak mengancam jiwa, namun ya efek gegar otak itu yang perlu perhatian gitu ya, tidak boleh diremehkan ya. Kalau kita melihat ada laman atau situs dari Mayo Clinic ya, gegar otak itu biasanya menimbulkan beberapa efek sementara seperti sakit kepala ya, kemudian beberapa masalah terkait konsentrasi, memori, keseimbangan dan koordinasi ya. Coba bayangkan ini kalau dibiarkan itu tentu saja akan berakibat parah gitu ya, karena ketika kepala itu sudah terganggu semuanya itu tidak bisa beraktivitas ya. Ada gejala-gejala, misalnya yang pertama adalah sakit kepala gitu ya, kemudian telinga berdengung ya, ada mual muntah juga ya, kelelahan ya, pandangan kabur ya, kebingungan dan amnesia seputar kejadian traumatis gitu ya. Jadi memang parah sobat sekalian kalau kita tidak bisa eh, menanganinya secara cepat gitu ya. Beberapa orang itu mengalami gegar otak itu juga bisa merasakan sejumlah kondisi seperti cadel gitu ya, bicara cadel, lama menjawab, mudah lupa, sulit konsentrasi dan sulit untuk mengingat ya, peka terhadap cahaya dan suara bising. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan tidur hingga masalah psikologis gitu ya. Dan memang harus kita ketahui bahwasanya kalaupun ada indikasi benturan yang keras atau gegar otak itu segeralah kita memeriksa ke apa namanya rumah sakit terdekat ya untuk melihat berapa kronis atau kritisnya gegar otak ya.
Meskipun kalau kita melihat Mark Marquez yang sudah jatuh terpelanting dan menuju aspal sangat keras itu masih bisa bergerak gitu atau masih bisa berjalan sendiri, tetapi itu juga harus diperiksa lebih lanjut gitu ya. Apa yang kita lihat di fisik dia bisa bergerak itu bukan berarti tidak ada gangguan di seputar kepala ataupun otaknya gitu ya. Karena kalau tidak bisa lebih lanjut otomatis akan lebih parah gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah segera mendapatkan penanganan darurat ya jika mengalami beberapa gejala ya. Kalau sobat sekalian pernah ya ataupun melihat adanya benturan kepala yang keras itu memang harus segera diperiksakan ya. Nah, ini gejala-gejala yang nampak yang terkait masalah gejala apa namanya gegar otak diantaranya adalah muntah, mual berulang ya, kemudian kehilangan kesadaran lebih dari 30 detik ya. Kalaupun pingsan itu juga ataupun kalau kita biasa lihat ya ketika kecelakaan di jalan gitu ya. Ketika ada benturan dengan kendaraan ataupun kecelakaan itu misalnya eh, orang yang orang yang diindikasikan parah itu biasanya kehilangan kesadaran lebih dari 30 detik itu harus segera diperiksakan. Kemudian sakit kepala ya, kemudian cairan dan darah keluar dari hidung dan telinga ya. Coba dibedakan, kalaupun ada gejala seperti ini berarti ada kemungkinan ada gangguan atau benturan yang sangat keras sekali. Kemudian gangguan pada mata seperti pupil dan pupil yang membesar, kemudian telinga berdengung yang tak kunjung hilang, terlihat pucat lebih dari 60 menit, kejang ya, benjolan besar di kepala atau memar terutama pada bayi. Nah, selanjutnya apa saja penyebab gegar otak itu? Penyebab gegar otak yang utama adalah pukulan atau benturan pada kepala dan leher atau tubuh bagian atas ya. Benturan dapat menyebabkan otak bergerak maju mundur dengan kencang ke dinding bagian dalam tengkorak. Jadi memang benturannya sangat keras sekali dan itu kalau kita tidak semua orang-orang itu bisa bertahan tahan dengan goncangan itu yang menyebabkan organ yang paling vital yaitu otak itu bisa mengalami cedera ya. Jenis cedera otak yang satunya juga bisa menyebabkan pendarahan di dalam atau sekitar area otak yang bisa berakibat fatal ya sobat sekalian. Pendarahan di luar aja fatal apalagi di dalam ya. Kita tidak tentu saja tidak bisa langsung mengobati ya, harus di bedah ya, harus dibedah untuk melihat ataupun ingin mengobati. Ada faktor risiko yang bisa menyebabkan gegar otak misalnya terjatuh ya, turut serta dalam aktivitas olahraga berisiko tinggi dan tanpa peralatan keselamatan. Kemudian mengalami kecelakaan kendaraan bermotor, kemudian pernah mengalami gegar otak sebelumnya ya. Jadi memang sobat sekalian ya, gegar otak ini sangat parah ya. Kalau kita segera dalam hal kita berkendara memang harus berhati-hati supaya menghindari ya efek buruk dari benturan ataupun kecelakaan yang bisa merusak kepala. Makanya kalau kita dalam keluar di jalan memang harus memakai pengaman ya, entah itu bersepeda motor atau bersepeda. Nah, untuk itu juga kita juga harus melindungi kesehatan tubuh kita ya, terutama juga untuk otak, nutrisi otak. Salah satunya juga mengkonsumsi produk kesehatan yang bisa menjaga kesehatan kita secara rutin yaitu propolis ya. Makanya propolis yang saya ajarkan adalah TPR atau Turkish Propolis Rupia ya. Yang ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa dan ada kelebihan yang signifikan yaitu adanya teknologi nano gitu ya. Teknologi nano itu manfaatnya untuk meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh ya. Kemudian juga dapat memberikan di sini juga ada ruqyah ya. Kelebihan dari TPR ini sudah ada ruqyah yang kita ketahui ruqyah adalah metode penyembuhan yang sangat dianjurkan. Kemudian manfaatnya apa saja TPR ini selain antara lain dapat mengatasi penyakit non medis gitu. Kemudian penyakit berat seperti kolesterol ya, untuk imunitas, asam urat ya, kemudian pemulihan kecelakaan, kemudian sakit ya, kalau kita sudah gegar otak itu bisa konsumsikan rutin Turkish Prophylaxis Surya agar tubuh kita cepat pulih ya.
Untuk penyakit berat lain-lain misalnya kanker, kolesterol ya, paru-paru, demam, diabetes dan lain sebagainya bisa dikonsumsi ataupun diterapi dengan TPR ya. Dan apa namanya, varian selanjutnya yaitu yang ini ya, TPR Brain ya. Ini khusus untuk nutrisi otak ya. Ini juga cocok bagi kita ya, ataupun mereka atau Anda yang mengalami gejala gegar otak ya. Selain perawatan medis di rumah sakit ya ataupun di rumah ketika sudah pulang, itu bisa mengkonsumsi yang biru ini. Ini untuk nutrisi otak, kemudian juga mengatasi gangguan migrain ya. Untuk anak juga bisa meningkatkan kecerdasan anak dan remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Kelebihan yang lain, TPR ini atau Turkish Propolis Turkey ini sudah mendapatkan sertifikat dari halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, kemudian sertifikat dari ini ya, International Nano Entrepreneur Association, Asosiasi Pengusaha Nano Internasional, dan mengandung flavonoid yang lebih tinggi ya. Konsumsinya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 70, berarti 7 tetes, dan dikonsumsi 2 kali pagi dan siang. Untuk yang terapi berat bisa dikonsumsi 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh, apalagi juga sekarang musimnya penyakit, ya, terutama dengan untuk kasus sekarang untuk gejala gegar otak juga bisa diterapi dengan TPR, Turkish Propolis Drugs. Ya, link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.